Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsila Khairunisa dari TP1 semester 3. Di sini saya ingin membuat tugas video guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam oleh dosen pengampu Bapak Iqbal S. Menhum. Nah, langsung saja. Yang pertama itu jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian dari sejarah menurut para ahli. Nah, pengertian sejarah secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, sirah, yang berarti perjalanan hidup atau kisah hidup. Nah, dalam bahasa Indonesia, sejarah berarti peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa lalu dan dicatat atau dikenang, serta memiliki dampak terhadap kehidupan manusia. Dan berikutnya, menurut para ahli, saya mengambil pengertian dari Benedict Anderson dalam bukunya Imagined Communities yang menyatakan bahwa sejarah adalah cerita kolektif yang membentuk identitas suatu bangsa atau kelompok-kelompok. Nah, dalam konteks ini, sejarah tidak hanya dilihat sebagai rangkaian peristiwa, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk kesadaran nasional atau identitas sosial. Nah, soal yang kedua, itu jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Nah, sebelum kedatangan Islam pada abad ke-7 Masehi, bangsa Arab berada dalam kondisi sosial dan politik yang cukup beragam, tergantung pada wilayah dan suku masing-masing. Masyarakat Arab pada waktu itu tidak bersatu dalam satu negara atau pemerintahan terpusat, melainkan terbagi dalam banyak suku atau kabilah yang memiliki struktur sosial dan politik yang independen. Nah, secara umum, ada beberapa karakteristik utama dalam kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam, yaitu kondisi sosial. Pertama, struktur sosial berdasarkan suku dan kabilah. Yang kedua, pentingnya kehormatan dan keluarga. Yang ketiga, keberagaman agama. Yang keempat, kehidupan ekonomi yang terfokus pada perdagangan dan peternakan. Nah, yang kedua itu kondisi politik. Kondisi politiknya itu adalah sistem pemerintahan terdesentralisasi. Yang kedua, perebutan kekuatan antar kabilah. Yang ketiga, dominasi kabilah Quraisy di Mekah. Yang keempat, kekuasaan luar. Nah, yang ketiga itu ada kehidupan budaya dan hukum. Yang pertama, hukum adat. Yang kedua, sistem kehidupan patriarkat. Dan yang ketiga itu puisi dan sastra. Nah, secara keseluruhan, sebelum Islam itu masyarakat Arab berada dalam keadaan yang terfragmentasi dengan sistem sosial dan politik yang sangat bergantung pada kesukuan. Kehidupan mereka itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kehormatan, peran kabilah dan agama-agama politeistik yang tersebar di antara mereka. Nah, kehadiran Islam ini itu membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan politik. Nah, dengan memperkenalkan prinsip persamaan, persatuan, dan perubahan dalam cara pandang terhadap Tuhan dan kehidupan. Nah, soal yang ketiga, itu menjelaskan kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu merupakan salah satu periode yang paling gemilang dalam sejarah Islam. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam itu mencapai kemajuan luar biasa dalam bidang politik, militer, ekonomi, sosial, dan hukum. Nah, ekspansi wilayah yang luas, penaklukan kekaisaran besar, serta pembentukan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur menjadi warisan dalam kepemimpinan Umar. Reformasi sosial yang ia lakukan hingga memperkuat posisi Islam sebagai agama yang mengedepankan keadilan, toleransi, dan kesejahteraan umat. Nah, soal yang keempat itu latar belakang terjadinya Perang Siffin. Nah, Perang Siffin itu terjadi sebagai akibat dari perselisihan serius yang timbul setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Perang Siffin itu terjadi sekitar tahun 657 Masehi yang menyebabkan perpecahan besar dalam tubuh umat Islam. Nah, ketegangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan mengenai siapa yang berhak memimpin umat Islam serta bagaimana menanggapi kematian Utsman mengarah pada konflik terbuka.
Nah, meskipun pertempuran ini berakhir dengan musyawarah yang tidak efektif, dampaknya sangat besar terhadap sejarah Islam, memperburuk perpecahan yang sudah ada, dan memunculkan kelompok-kelompok seperti Khawarij yang menentang baik Ali maupun Muawiyah. Nah, soal yang terakhir itu perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Nah, perbedaan kebijakan politik antara dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus dan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad itu sangatlah mencolok. Meskipun kedua dinasti ini tuh merupakan kelanjutan dari kekhalifahan Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal pemerintahan, administrasi, dan kebijakan sosial politik. Nah, secara umum itu perbedaan kebijakan politik antara dinasti Umayyah dan Abbasiyah mencerminkan perbedaan dalam pendekatan terhadap pemerintahan, etnisitas, agama, dan kebudayaan. Nah, dinasti Umayyah lebih mengedepankan kekuasaan politik dan perluasan wilayah, seringkali didasarkan pada keturunan keluarga kerajaan. Sementara dinasti Abbasiyah lebih menekankan pentingnya legitimasi agama dan inklusivitas sosial dengan fokus pada pendidikan, kebudayaan, dan pemerintahan yang lebih terorganisir. Nah, keberagaman etnis juga lebih dihargai pada masa Abbasiyah yang membuka kesempatan bagi non-Arab, terutama orang Persia, untuk memegang peran penting dalam pemerintahan. Sekian tugas UTS dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.